Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada saat yang lalu, bahwa kita dituntut untuk bergaul dengan manusia karena kita hidup tidak mungkin sendirian, dan kita bergaul dengan manusia sehingga kita bisa menyampaikan kebaikan, menasihati umat. Itu lebih baik daripada kita menyendiri, tidak mau bertemu dengan manusia. Sebagaimana dikatakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita perlu menata dan kita perlu mengatur strategi bagaimana kiranya kita bergaul dengan manusia. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Dalam hal ini beliau mengatakan, innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi, akhrajahu Abu Ya'la wa sahhahahu al-Hakim. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kamu sekalian tidak akan mencukupi manusia dengan harta kalian. Artinya kalian semua tidak akan bisa membuat orang lain senang meskipun harta kita curahkan kepada mereka. Tetapi hendaklah yang membuat manusia senang adalah bastul wajhi wa husnul khuluqi, yaitu wajah yang ceria serta akhlak yang baik. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah kita menyikapi manusia. Meskipun kita mempunyai harta benda yang luar biasa, maka meskipun kita berikan kepada manusia, mereka belum ridha dan belum rela kepada kita, kecuali jika kita mempunyai perangai yang baik. Meskipun kita dermawan, meskipun kita murah hati, tidak pelit, kita berikan dan kita berikan kepada manusia. Uang kita berikan, harta benda kita berikan untuk mendapatkan ridha manusia, kerelaan manusia kepada kita, maka itu tidak mungkin terjadi kecuali kalau kita mempunyai akhlakul karimah. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berapapun yang diberikan kepada masyarakat oleh seorang, misalnya dia adalah seorang penguasa, dia memberikan santunan, dia memberikan setiap jiwa sekian dan sekian ribu atau sekian ratus ribu. Tetapi seorang penjabat ini misalnya mempunyai akhlak yang buruk, dia suka berdusta, misalnya dia juga suka berzina, na'udzubillah min dzalik, korupsi dan semisalnya, maka manusia tidak akan senang kepada dia. Dia tidak akan diridhai oleh manusia meskipun dia dermawan. Tetapi sebaliknya, kalau seorang itu tidak punya harta, dia tidak bisa mencukupi manusia dengan harta, tetapi dia punya akhlakul karimah, sopan, tidak pernah melakukan kemaksiatan, baik kepada manusia, maka manusia pun akan ridho, suka kepada dia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Maka kalau kita tidak mungkin untuk memberikan harta benda kita kepada masyarakat kita, maka jangan sampai ditinggalkan yang namanya bermuka ceria, kemudian sopan, dan berakhlakul karimah. Lalu juga ditambahkan yaitu ketakwaan, karena ketakwaan itu juga membuat kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicinta oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang akhlakul karimah telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kemudian kita tambahkan, untuk mendapatkan akhlak yang mulia, maka tidak bisa kita berusaha saja tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terwujud itu tidak lain adalah karena dibantu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin mempunyai akhlakul karimah. Ketika kita ingin menjadi orang yang baik, maka jangan berpangku tangan kepada kemampuan kita sendiri. Dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma, mengajarkan kepada kita, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih oleh Ibnu Hibban, juga dikatakan oleh Imam Al-Munziri bahwasanya para perawi hadis ini perawi-perawi yang terpercaya, dan juga dikatakan oleh Imam Al-Haythami bahwasanya para perawinya adalah perawi yang yaitu sahih, diterima hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan salah satu doa senjatanya kaum mukminin, karena orang yang beriman tidak akan bisa mewujudkan semua perkara yang dimudahkan bagi dirinya kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat ciptaan, berupa fisik, kemudian kesempurnaan fisik dengan panca indera dan kesempurnaan panca indera, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan manfaat yang besar daripada panca indera kita, maka itulah ciptaan yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami menciptakan manusia dalam pembentukan yang paling bagus. Allah pun juga mengatakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah adalah zat yang menciptakan engkau manusia, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuh kembangkan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memperbagusinya. Allah pun juga mengatakan dalam ayat yang lain, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah lah yang membentuk badan-badan kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbagusi bentuk-bentuk badan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sembarang menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun panca indera dengan susunan yang paling sempurna. Allah meletakkan mata di tempat itu, telinga, hidung, dan semisalnya, semuanya manfaatnya besar, dan itu kemaslahatan bagi hamba. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meski kalau kita lihat manusia berbeda-beda dalam hal misalnya wajah, ada yang wajahnya bagus sekali, ada yang pertengahan, dan ada yang kurang bagus.
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia memang dalam hal badannya ada yang sangat tinggi, ada yang pertengahan, bahkan ada yang cenderung kepada sifat pendek. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia memang yaitu ada sedikit perbedaan, baik itu bentuk rupanya atau bentuk badan atau mungkin rambut atau bentuk kaki dan lain sebagainya. Semuanya itu diciptakan tidak sia-sia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara umum dikatakan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang ada. Oleh karena itu, para ulama mengatakan satu-satunya makhluk Allah yang bisa berdiri, berjalan dengan tegak tidak lain adalah manusia. Hal itu tidak dimiliki oleh hewan manapun. Bahkan para ulama mengatakan hewan yang paling ada kemiripan dengan manusia sekalipun, maka ternyata hewan-hewan itu berdirinya tidak tegak seperti manusia. Mereka berdirinya dan berjalannya dengan cara merangkak menggunakan kaki dan tangannya. Tetapi manusia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegak dan berdiri dengan tegak serta berjalan dengan tegak, dan itu tidak dimampu oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Allah telah menciptakan manusia dengan ciptaan yang sempurna, maka patut bahkan wajib bagi kita sebagai hamba Allah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kita. Di antara bentuk syukur adalah memanfaatkan ciptaan Allah berupa anggota badan dalam hal-hal yang baik-baik saja. Mata, maka ini nikmat mata. Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya membuat kita buta, bisa saja Allah mentakdirkan kita buta. Lalu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa melihat, maka termasuk syukur nikmat, yaitu mata yang bisa melihat ini adalah menggunakan mata untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Gunakan untuk melihat sesuatu yang penting, gunakan untuk melihat dan mengamati hal-hal yang perlu diamati, gunakan untuk mencerna dan lain sebagainya. Demikian pula nikmat berupa telinga sehingga kita bisa mendengar. Alangkah sedihnya jika seorang tiba-tiba tidak bisa mendengar, maka dia akan mengalami kesulitan. Dia tidak bisa komunikasi dengan baik. Dia tidak akan mendapatkan hajat kebutuhannya dengan sempurna. Lihatlah orang-orang tua yang sudah tuli atau tidak bisa mendengar, maka kita sulit komunikasi dengan dia. Itu baru telinga yang dikurangi. Tetapi kita, alhamdulillah, atau anak-anak yang muda atau siapapun yang mempunyai telinga dan bisa mendengar dengan baik, maka itu nikmat Allah yang sangat besar. Betapa banyak orang yang sakit telinganya, dia berobat mengeluarkan sekian banyak uangnya. Tetapi Allah memberikan nikmat kepada kita berupa telinga dan pendengaran. Maka termasuk syukur nikmat adalah menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik saja. Gunakan untuk mendengarkan Al-Quran, gunakan mendengarkan lantunan hadis-hadis Rasulullah, gunakan juga untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang baik, gunakan untuk mendengar yaitu kajian, gunakan untuk mendengar ilmu-ilmu dunia yang sifatnya bisa dipelajari dengan baik dan akan menghasilkan kebaikan. Maka itu termasuk syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita akal, dan itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia diberikan akal pikiran, sedangkan hewan tidak diberikan akal pikiran. Masing-masing manusia dengan hewan punya otak, tetapi otaknya hewan tidak bisa berpikir. Manusialah yang bisa berpikir dengan otak yang ada pada diri mereka. Maka jadikanlah syukur nikmat berupa otak atau pikiran ini untuk memikirkan hal-hal yang baik, untuk memikirkan kebaikan-kebaikan bagaimana supaya terwujud,
untuk memikirkan kemaslahatan diri, keluarga, dan umat secara umum, maka itulah di antara bentuk yaitu syukur nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bisa saja menghilangkan akal pikiran kita sehingga kita seperti orang gila. Lihatlah betapa sedihnya kalau seandainya ada seorang yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikirannya. Maka saat itu dia tidak upahnya seperti hewan. Dia tidak bisa berbicara sebagaimana kita berbicara. Dia akan kesulitan mendapatkan hajat kebutuhannya. Dia akan diejek. Dia akan mengalami hal-hal yang sifatnya itu tidak diinginkan. Maka itu karena dikurangi oleh Allah sebuah nikmat, yaitu akal pikiran. Tetapi orang-orang yang mempunyai akal pikiran dengan baik, maka gunakanlah untuk memikirkan hal-hal yang positif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk syukur nikmat berupa fisik, badan, dan anggota tubuh adalah menghiasi anggota tubuh dan badan serta fisik kita ini dengan yaitu kebaikan-kebaikan yang maknawi, yaitu akhlakul karimah, yaitu kalau badan kita sudah sempurna, fisik kita sudah sempurna, lengkap, kemudian hal itu akan semakin baik jika kita iringi dengan batin kita yang baik, dan itulah akhlakul karimah. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan ciptaanku atau badanku, maka baguskanlah juga perangaiku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlakul karimah yang paling tinggi adalah iman dan takwa. Maka kita berharap kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan iman kepada diri kita. Dan itulah yang paling inti, karena semuanya akan mengikuti. Ketaatan-ketaatan yang lain adalah merupakan cabang daripada keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barulah kemudian yang lainnya dari perkara-perkara ketaatan, kemudian kepatuhan kepada Allah, kepada Rasulullah, semuanya mengikuti iman. Dan kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu mendapatkan yaitu akhlakul karimah. Selain kita berusaha secara nyata, maka kita pun juga berusaha mempelajarinya, dan tidak lupa kita berdoa selalu kepada Allah, karena yang memudahkan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita setiap kali kita punya kesempurnaan dalam hal-hal yang sifatnya terlihat, zahir, fisik, maka kita meminta kepada Allah supaya menjadi baik secara batin, secara maknawi. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa ketika kita dianjurkan berwudu untuk membersihkan fisik kita, anggota tubuh kita dibersihkan, lalu setelah itu ada doa meminta supaya Allah Subhanahu wa taala menyucikan jiwa kita. Dalam bentuk yang lain, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita selesai membuang hajat, maka kita keluar, kita dianjurkan berdoa dengan doa ghufranaka, yang artinya ya Allah, aku memohon ampunan dari Engkau. Apa di sini maksudnya? Maksudnya adalah ketika seorang itu melepaskan diri dari kotoran yang sifatnya itu yaitu konkret, hissi, kelihatan kotorannya berupa kotoran yang sebenarnya, dia melepaskan diri dari kotoran yang sebenarnya yang kelihatan, maka dia meminta kepada Allah untuk menghapus kotoran-kotoran yang sifatnya ma'nawi, yaitu dosa, sehingga dia berdoa dengan ghufranaka, yaitu ya Allah, ya aku meminta kepada Engkau ampunanmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala
yang telah menciptakan kita dengan ciptaan yang paling sempurna sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya adalah kita mensyukuri nikmat tersebut dengan menggunakannya dalam hal-hal yang positif, dan kita menghiasinya dengan akhlakul karimah, dan akhlakul karimah itu tidak akan terwujud kecuali jika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu bisa kita raih ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Sekali lagi Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan ciptaanku, maka baguskan pula akhlak atau perangaiku. Wallahu alam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita umur yang bermanfaat dan penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita dengan rezeki yang halalan thayyiban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita waktu kita penuh dengan berkah sehingga penuh dengan manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita sebagai generasi yang saleh salihat sehingga bermanfaat bagi diri mereka, bagi keluarga, dan bagi agamanya serta bagi negaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita waktu yang luas sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian-kajian kita, dan akhirnya kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.